punya suaranya indah, orangnya ramah. Siapakah dia? Ini dia Kori internasional kita, Uyas. Ustadz Yasir Arafat. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kedatangannya di studio Talarus Podcast. Kita biasa kalau di Talkes ini obrolannya seputar rasa Ustadz. Yes, Iya, mantap, iya. mantap. Jadi rasa bagaimana udah jadi orang sekarang. Nah, karena ini spesial Ramadan teman-teman, kita jadi mau bahas karena beliau juga seorang imam. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana beliau bisa jadi imam dan sebuah kepercayaan yang luar biasa itu menjadi imam di sholat Idul Fitri ya Ustaz ya, Idul Adha, dan itu bersama Wali Kota Tangerang Selatan dan pejabat lainnya. Nah, kita mulai dulu Ustadz, bagaimana ceritanya tiba-tiba dari seorang Kori bisa jadi PNS Ustadz? Oh iya. Baik. Jadi ya kalau saya sih mengatakannya itulah barokahnya Al-Quran itu. Oh, Masya Allah. Jadi saya bahkan pergi haji, kalau istilah guru saya naik Quran. Pergi hajinya naik Quran. Naik Quran ya. Naik Quran. Karena saya dulu juara RRI TVRI Nasional, juara 1, hadiahnya haji waktu itu. Masya Allah. Tahun 2004 saya berangkat haji pas tsunami di Indonesia. Nah, kemudian saya jadi PNS itu memang berkah Al-Quran, karena tahun 2007 akhir itu saya diundang baca Quran ke Kepulauan Riau dalam acara peringatan Maulid atau Isra Mi'raj, saya lupa itu. Tapi kami disafarikan ya, ada beberapa tempat, ada beberapa titik ya. Jadi saya ada rombongan waktu itu bersama Ustadz Syamsul Arifin Nababan, almarhum Ustadz Fakhruddin Sarumpait. Beliau ini adalah Qori internasional juga, juara 1 di Iran waktu itu. Dan kemudian saya juga. Jadi kita yang tampil tuh berdua aja ya, gantian. Jadi ada beberapa titik kita di ngaji, kemudian setelah itu muncul wacana dari Pak Ustadz Syamsul Arifin Nababan ke Pak Bupati Bintan waktu itu, nama beliau tuh Ansar Ahmad ya. Bintan ini di Kepulauan Riau ya Pak? Bintan Kepulauan Riau. Dan sekarang Pak Ansar Ahmad tuh jadi gubernur Kepulauan Riau sekarang. Masya Allah. Beliau ya. Berkah Al-Quran juga mungkin. Oh iya, pasti itu, pasti. Nanti kita kan sampai ceritanya. Iya. Jangan buru-buru. Iya. Jangan buru-buru. Nah, saya kemudian ngajar oleh Bupati Bintan, kan ditawarin sama Pak Syamsul Arifin Nababan, Pak Bupati, daripada kita ini ngebon Kori, biasa kan kalau MTQ kan suka ngebon. Maksudnya gimana tuh Pak ngebon itu? Ya ngebon misalnya dia bukan orang tempatan, bukan orang kampung situ. Oh, cabutan. Pemain cabutan juga. Kayak sepak bola lah, tarkam ya. Iya. Nah, jadi atau sepak bola, klub sepak bola dunia kan gitu juga ada transfer ya. Iya. Transfer pemain. Naturalisasi Pak. Naturalisasi benar. Iya. Jadi waktu itu belum seketat sekarang peraturannya. Nah, jadi kata Pak Syamsul Arifin Nababan, Ustadz Syamsul Arifin Nababan, daripada kita itu selalu ngebon peserta dari luar hanya untuk mencari prestise. Tapi setelah mereka juara kan mereka pulang kembali ke kampung halamannya. Bawa hadiah juga kan. Betul. Dia. Nah, yang gigit jari ya orang kampung juga ya, nggak cuma dapat nama tapi bukan nama dia, nama orang sebenarnya. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi kata Pak Bupati, bagus juga tuh Ustadz, katanya gitu kan. Bolehlah kita mulai tuh Ustadz, kita buat pembinaan. Nah, jadi kemudian saya bersama almarhum Ustadz Fakhruddin itu dimintalah oleh Pak Bupati untuk mengajar di sana. Dalam sebulan itu ada seminggu lah ya, kita ngajar seminggu. Beliau di Bintan Timur namanya, Kijang. Saya di Bintan Utara atau Tanjung Uban. Nah, di situ kemudian kita mengajar hampir setahun ya. 2007 ya ke 2008. 2007 akhir mulainya, kemudian 2008
ada MTQ di Natuna. Nah murid yang saya bina itu muncul ke permukaan. Ada yang jadi juara. Namanya Vina ya, Vina. Jadi juara dia. Suaranya memang bagus. Padahal ya, anak itu awalnya kata guru-guru yang di sana itu nggak keluar suaranya. Nggak tahu itu kok di tangan saya bisa keluar gitu. Gimana molesnya saya juga nggak tahu. Ada bacaannya kali Stan. Mungkin lihat gurunya kan. Iya. Nih gurunya handsome nih gitu. Nih gurunya handsome boleh lah gitu kata dia. Ya enggak sih, sebenarnya memang anak itu pemalu, cuman saya berikan motivasi. Ketika saya lihat anak itu punya potensi, saya bilang, suara kamu bagus gitu. Dan anak itu rajin banget ya. Setiap kali datang dia selalu merekam, setiap datang merekam. Nah, nanti dia kemudian muncul jadi juara waktu itu. Hafid 1 juz ya, juara 2. Juara 2 di Natuna itu. Iya di Natuna itu. Terus ada juga anak-anak putra yang tadinya tuh nggak pernah juara sama sekali. Di Kabupaten Bintan juga nggak juara. Murid saya itu namanya Muhammad Iqbal Ramadan. Nah prestasi terakhirnya dia juara 25 juz di Ambon. Itu nasional berarti Pak ya? Oh nasional. MTQ nasional. Iya itu salah satu buah dari pembinaan itu. Nah anak itu lalu Bupati kan manggil saya, Ustadz katanya, saya sudah dengar, saya sudah lihatlah anak-anak itu tampil ya, saya lihat ada kemajuan katanya gitu. Dan kemarin juga kan saya minta laporan dari Ustadz aja yang buat laporan kata-kata. Iya. Jadi saya buat laporan tertulis. Oh sebelumnya nggak ada tuh Pak ya? Nggak ada, dibuat laporan tertulis perkembangan anak-anak itu seperti apa gitu kan. Dibaca sama Bupati, bukan nggak dibaca. Disitulah beliau mengatakan bahwa tertarik bahwa saya juga bukan sekedar pelatih gitu. Iya. Tapi bagi dia saya tuh punya kapasitas dalam mengelola sebuah pembinaan gitu. Nah beliau akhirnya saya terus ngajar tuh. Jadi akhirnya cuma saya doang yang diminta. Ustadz saya supaya terfokus kita minta Ustadz aja lah yang latih ya 1 orang. Jadi Ustadz yang 1 lagi almarhum Ustadz Fakhrudin tidak diteruskan. Karena memang beliau juga sibuk kan, selain beliau PNS ya waktu itu ya. Ustadz Fakhrudin ini juga pengusaha almarhumnya. Akhirnya saya ngajar baik di Bintan Timur maupun di Bintan Utara. Jadi hampir 15 hari ya. 15 hari. Jauh Pak jarak itu Pak? Ya lumayan jauh, lumayan. Tapi saya kan artinya di Tanjung Uban saya nginap seminggu, kemudian nanti ke sana saya seminggu. Oh, gitu. Iya. Tapi jadinya 10 hari ya, 5 hari di Tanjung Uban, 5 hari di sana. Dan itu alhamdulillah tuh maisyahnya juga gede itu. Jadi 1 hari kita ngajar, saya 1 hari ngajar itu dibayar oleh Pak Bupati itu 1 juta. Masya Allah. Itu tahun berapa tuh Pak ya? 2008 tadi? Iya 2008 1 juta. 1 juta dibayar. Ya itu Al-Quran ya. Iya. Nah, saya bilang berkah Al-Quran. Makanya guru saya pernah bilang begini, ini bagi teman-teman yang qori, yang hafid, nggak usah takut susah, nggak usah takut miskin. Gak usah gitu. Sebab orang yang namanya bisa Al-Quran itu dia dilempar di mana aja kayak batang ubi kok. Oh, batang kelapa juga ya? Kelapa hidup. Batang singkong itu. Iya. Hidup kan? Dilempar aja itu nggak pakai ditanam, hidup tunasnya, tumbuh tunasnya. Yaitu qori, yaitu hafid, yaitu Al-Quran. Itu Al-Quran. Makanya kata guru saya gini, nggak usah kamu ngejar-ngejar duit. Jangan kau kejar-kejar duit tuh. Ngaji aja yang betul. Nanti duit tuh yang mengejar kau katanya. Oh, dan itu prinsip sampai detik ini Pak ya? Sampai detik ini. Jadi saya itu karena saya dari orang Al-Quran, hidup di Al-Quran, ya tetap percaya aja begitu. Makanya istri saya juga dulu nggak pernah berpikir saya bakal jadi PNS. Nggak berpikir juga saya jadi pejabat. Iya. Sekarang ya. Iya. Maka istri saya yang mengenal saya adalah seorang qori, guru ngaji, ustadz. Sampai detik ini pokoknya nganggapnya qori aja. Udah gitu. Ya alhamdulillah kan. Nah, kemudian Pak Bupati waktu itu
karena banyak masukan ke beliau dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Dari akar rumput nih kayaknya. Dari akar rumput iya, karena ngelihat saya mungkin selain daripada saya ngajar, saya kebiasaan saya silaturahmi. Oh. Jadi saya itu sering datang ke rumah-rumah orang tua santri-santri itu, saya datang. Nah, alasan saya makan yuk gitu. Memang modalnya makan, tapi bukan saya yang bayarin, dia orang yang bayarin. Makan itu waktu makan gonggong ya, siput sana ya, gonggong. Saya suka kan makan gonggong, terus pokoknya ketam, kepiting. Kemudian makan duren kalau lagi musim duren. Jadi saya bilang, "Ayo kita ke makan yuk." Nah, saya kumpul-kumpul situ. Sebenarnya bukan tujuannya makan, bukan. Tapi silaturahmi tujuannya. Membangun emosional. Oh iya, membangun emosional. Nah, karena kedekatan itu mereka tuh akrab dengan saya, respect dengan saya, kemudian mereka ngomong ke Pak Bupati, "Pak Bub, kita kalau bisa Ustadz Yasir dipatenkan aja." Iya. Jadi warga Bintan gitu, dipatenkan jadi warga Bintan. Pak Bupati kemudian nawarin saya, memang beneran nawarin saya. "Ustadz," katanya, dia telepon. Iya. Saya di Jakarta kan, saya kan tugas di Masjid Agung Atin ya. Oh. Sebagai imam dan muadzin Masjid Agung Atin, dan sempat sebagai kepala peribadatan di situ. Masya Allah, memang benar-benar Al-Quran banget dah Al-Quran. Hidup saya itu aja memang. Iya. Jadi ditelepon, "Ustadz, gini Ustadz," katanya, "ini ada nih permintaan dari warga masyarakat di Bintan nih. Ustadz mau nggak jadi warga Bintan aja," kata dia gitu. "Gimana ya Pak?" Saya bilang gitu. Saya kan orang Medan ya. Iya. Istri saya orang Betawi. Iya. Tahu sendiri kalau orang Betawi betah di wilayah. Iya. Iya nggak? Iya benar. Istri saya, mertua saya berat banget melepas saya waktu itu. Jadi kata Bupati, "Alah, rayu aja lah Ustadz," katanya gitu. "Nanti gini Ustadz, ajak dulu istri Ustadz, anak Ustadz liburan." Iya, dibawa ke sana liburan ke Lagoy. Lagoy itu destinasi wisata paling top di sana. Iya. Oh. Mahal masuk situ itu. Di sana ada lapangan golf terbagus di Asia Tenggara malah itu. Oh, di Bintan itu, Pak? Di Bintan itu. Oh. Pejabat-pejabat kita yang di Jakarta ini sering main ke sana. Oh, ada apa ya berarti ya di sana ya? Selain golf. Ya nggak tahu saya, pokoknya golf saya. Iya. Di Bintan Lagun namanya kan ya. Jadi memang tempatnya bagus banget, resort yang luar biasa bagus. Mahal situ, waktu itu masih pakai dolar Singapura lagi bayar-bayarannya. waktu itu sekarang udah enggak. Nah, jadi saya ajak istri saya nginap di situ, tempatnya memang indah sekali ya. Nah, sambil merayu-rayu istri saya lah gitu. Nah, kemudian saya bilang sama istri saya, habis itu udah balik ke Jakarta, kemudian ditelepon lagi sama Pak Bub, "Gimana Ustadz? Kapan Ustadz jadi mau pindah sini?" Gitu kan. Terus saya bilang saya terus terang aja, saya ini kan kerja di Masjid Agung Atin, saya juga trainer. Jadi saya ini trainer Widya Bangun Persada namanya. Jadi kayak ISQ itu makanan saya lah itu. Iya. Jadi kalau ngedoain pakai nangis-nangis itu jago saya. kan tahu kan situ kalau saya ngedoain kan. Iya. Jadi kalau saya mimpin doa di kantor memang nggak pernah dikonsep itu. Memang ngalir aja karena udah kebiasaan. Biasa buat orang nangis gitu. Iya. Termasuk istri berarti ketawa masuk jebakan juga di sini kan? Oh iya, enggak. Kalau istri saya itu memang murid saya. Oh, jadi membina terus membini. Jadi udah tuh kata saya di telepon Bupati, "Gimana Pak Ustadz?" katanya. Tanya-tanya warga lagi nih katanya. "Mau nggak Ustadz pindah ke Bintan jadi warga Bintan?" Terus saya tanya aja, "Kompensasinya apa Pak?" Gitu kan. Ya saya sih bukannya berhitung soal ini ya, karena saya kan pindah, memulai hidup baru di sana, di daerah yang baru. Kalau di sini saya selain daripada saya tugas di Masjid Agung Atin, saya juga trainer, ngajar setiap, pokoknya saya berangkat itu Minggu sore, pulang itu Jumat sore. Ngajar itu di PLN waktu itu, ngajar kayak ISQ ya.
bekerja dengan nurani waktu itu. Jadi service excellence saya ngajarin gitu. Tapi semua dalam perspektif hati nurani, kolbu. Saya ngajar itu kan. Jadi saya bilang ya, saya berhitung-hitung lah dari segi saya cukup terkenal waktu itu di sini ya. Iya. Ya istilahnya saya nggak pernah kekeringan undangan baca Quran. Ya kalau undangan baca Quran itu paling tidak sekali manggung minimal 1 juta kan. Iya. Udah berarti berapa nih di Talkes nih? Ya enggak. Jadi sekali manggung itu kan waktu itu ya ada yang gede, tergantung rezeki lah ya. Tapi saya tidak pernah ngukur itu. Diundang ngaji, berapa dibayar terserah, nggak pernah saya tarifin. Jadi pokoknya dalam seminggu itu saya itu bisa ada 3 kali dalam seminggu. Ya kalau misalnya di rata-rata 3 kali seminggu 3 juta, 12 juta. 12 juta. Makanya saya nggak terlalu takut hidup saya di Jakarta waktu itu kan. Nah, makanya istri saya bilang saya mengenal kamu, mengenal ayah itu ya sebagai qori, sebagai ustadz, bukan sebagai pejabat. Iya. Itu dia selalu bilang kan. Jadi nggak terlalu pusing soal pegawai, ngeri sekali ya itu ya. PNS. Pegawai ngeri sekali. Jadi santai aja. Nah kemudian saya kompensasinya apa Pak? Beliau bilang nanti saya bantu lah Ustadz, jadi pegawai negeri lah kata dia. Saya bilang sama istri saya, cerita sama mertua saya ngizinkan berangkatlah. Ya jangan lama-lama di sana, kita punya pondok pesantren. Ya, memang ada pondok pesantren yang saya tinggalkan di Jonggol kan. Dah saya berangkat sana sama istri, diantar itu sama mertua malah juga. Di sana saya berkiprah dari tahun 2008, kemudian tahun 2010 saya menjadi pegawai negeri. Ada ujiannya tahun 2009 untuk tes, ada tes masuk. Ada tes juga Pak ya? Oh ada tes, ada tes. Nah itu menarik loh itu tesnya, itu Al-Quran ya. Jadi itu sebenarnya saya kan Fakultas Syariah ya, alumni UIN Syarif Datullah ya. UIN Jakarta, Fakultas Syariah, jurusan Ahwalus Saksiyah, namanya aja repot banget ya. Nyebutnya ribet Pak. Nyebutnya ribet. Jadi kan saya bilang sama Pak Bupati, Ustadz katanya, Ustadz jurusan apa? Katanya gitu. Ahwalus Saksiyah. Apa Ustadz? Kata dia gitu kan. Susah banget. Aneh nih kayaknya. Iya aneh. Susah banget namanya kata dia. Namanya apa Ustadz katanya? Ya Ahwalus Saksiyah Pak. Ya itu apa ya? Pokoknya Fakultas Syariah lah. Ya udah. Fakultas Syariah. Dipanggillah kepala BKD waktu itu. Pak namanya Pak Agus Nawarman ya, dipanggil. Pak sini katanya gitu. Ini 2009 ini formasinya ini belum ada nih yang Fakultas Syariah. Gitu kan. Sampai segitunya. Loh iya. Besok berangkat ke Jakarta ke BKN Nasional, minta dibukakan formasi untuk bina mental spiritual. Waktu itu belum ada subak bina mental spiritual. Hebatnya itu kan. Visioner berarti Pak Bub ini juga ya. Iya, idenya itu loh. Belum ada tuh nomenklatur bina mental spiritual. Belum ada. Ya Allah, itu kayak apa ya? Kayak memang luar biasa ya. Jadi kata Pak Bupati itu, Pak Agus berangkat sana. Pak siapa pokoknya Agus Nawarman apa siapa namanya, lupa saya nama beliau tuh. Berangkat ke sana minta formasi untuk dibuka formasi untuk bina mental spiritual. 2 orang aja. Jadi 2 orang yang dipilih itu. Nah 1 nanti terserah hasil ujian lah kayak gimana kata Pak Bupati kan. Dibukalah waktu itu, muncullah formasi bina mental spiritual. Memang saya rezekinya ya. Saya terpilih. Nah saya dulu kan daftarnya bukan online ya. Iya, nggak kayak sekarang nih. Kayak sekarang ya. Oh itu kan ngantri luar biasa itu. Iya. Di BKD-nya itu ngantri luar biasa. Orang pada berdiri-diri berjubel-jubel kalau mengantar-antar berkas. Saya yang bawa ke situ camat. Ini kayaknya VIP banget nih. VIP banget. Camat Bintan Timur bawa saya ke situ langsung ke sekretaris BKD.
saya nggak minta difasilitasi ya, wallahi saya nggak minta difasilitasi, karena saya emang akrab sama tuh camat. Itulah saya bilang tadi, semua kan silaturahmi kan. Silaturahmi itu. Iya, saya rajin waktu itu ngobrol sama camat, bercanda sama camat, sama siapa aja saya bercanda lah waktu itu. Silaturahmi modalnya gitu. Iya. Karena bagi saya tuh dakwah itu seperti itu. Kalau ingin mengubah orang, kalau ingin mengubah sikap orang, nggak usah modal ceramah-ceramah mulu. Cukup begini kayak gini Pak ya. Lo ya, ajak ngopi, ngobrol, nanti situ baru suntik, masukkan. Masuk sikit-sikit. Dikit-dikit aja kan gitu. Jadi, nah akhirnya camat itu kan saya telepon Pak Luki Zaiman, sekarang kepala dinas dia di provinsi. Sempat jadi sekretaris KPU ya. Pak Luki, Pak Camat, izinlah saya mau daftar BKD untuk pegawai negeri. Oh ya Ustadz, ketemu di mana kita? Jadi saya ketemu sama dia di jalan itu kan. Dibawa langsung sama dia. Enggak pakai antrian. Saya langsung masuk ke ruangan sekretaris BKD. Dibawa berkas itu. Ini Pak lupa saya namanya lu. Saya ingat betul Pak Riono. Pak Riono, nih Ustadz kita. Gitu ya. Ustadz Yasir nih. Nih berkasnya. Orangnya Pak Bob ini. Gitu aja. Orangnya Pak Bob ini gitu kan. Jadi siap gitu kan. Udah tunggu sebentar Ustaz ya katanya. Dicek semua berkas kelengkapan. Udah langsung keluar nomor ujian, langsung dibawa sama saya. Nomor ujian langsung dikasih, saya keluar. Orang-orang pada masih belum selesai di luar sana. Siapa ini orang tiba-tiba langsung dapat? Ya tapi kan kita nggak nunjukin berkas kita bawa-bawa lah, malu lah kita kan. Ya paling kita sembunyikan lah. Orang biar nggak lihat juga. Kita pakai etika juga lah. Iya. Jadi orang menderita di luar kan gitu. Iya. Nah kemudian saya ikut ujian. Sampai waktu itu ada omongan teman-teman lah itu di Kementerian Agama waktu itu. Alah, yang kalian rebutkan tuh cuma satu kursi aja. Satu kursi lagi udah ada orangnya itu katanya gitu, bilangin saya. Iya. Satu kursi lagi udah ada orangnya katanya gitu. Dah. Nah, waktu sebelum saya ditawarin jadi pegawai di Kabupaten Bintan, Pemkab ya, dibuka formasi itu ditanya dulu sama Bupati. Ustadz mau ikut di Kemenak atau di Pemkab? Di Kemenak pun bisa saya bantu nanti, di Pemkab saya bantu katanya. Yang penting di Bintan. Yang penting di Bintan. Jadi kan ada dua-dua waktu itu mau ada ujian tuh. Ustadz boleh pilih gitu. Saya bilangnya apa? Ya saya di Pemkab aja, ngapain saya di Kemenak? Saya bilang itu. Kenapa gitu? Katanya. Kan kalau MTQ itu yang mengelola Pemkab, bukan Kemenak. Bukan Kemenak. Kemenak itu kan partner kita. Mereka sebagai pelaksana anggaran semuanya ada di Pemkab kan. Saya bilang gitu. Jadi ya supaya saya bisa membantu soal penganggaran itu seperti apa harusnya. Iya. Gitu kan. Iya tak iya juga ya. Kan kalau orang Melayu kan ngomong gitu. Iya tak iya juga katanya. Iya. Ya udahlah kalau gitu. Jadi Pemkab misalnya Pemkab. Nah, itulah saya kemudian jadi pegawai di Bintan. Nah, semua itu kalaupun orang bilang ya itu kan KKN gitu ya. Iya. Ordal. Ordal. Kalau bagi saya nggak ada semua itu ordal itu sebenarnya adalah orang langit ya. Jalur langit nih. Saya nggak ada, saya nggak minta. Saya nggak minta, kemudian saya ditawarin gitu kan. Tapi semua itu karena apa? Al-Quran kok. Al-Quran tadi ya. Nah, dan ketika saya jadi pegawai negeri pun ada yang protes. Masyarakat ada yang protes, warga ada yang protes. Kok jadi pegawai negeri? Nggak ada yang protes. Malah mereka bersyukur saya bisa menjadi warga Bintan. Karena memang mereka mengharapkan untuk menaikkan prestasi Kabupaten Bintan ini. Mereka membutuhkan seorang qori yang bertaraf internasional untuk membuat pembinaan di situ. Dan kenapa mereka nggak ada yang kenapa mereka tidak iri, tidak membenci, tidak apa? Karena memang saya sudah memulai dengan bersilaturahmi tadi. Sehingga orang tidak menaruh curiga kepada saya. Iya. Sehingga orang tidak menaruh alah. Iya. Kayak gitu ya? Iya. Alah ada maunya nih. Nggak ada, karena memang saya ngalir aja. Waktu itu belum ada ide rencana mau jadi pegawai negeri juga, nggak ada. Jadi ingat nih. Silaturahmi aja, satu silaturahmi. Kemudian saya memang modalnya Al-Quran, nggak ada lain.
Itu kan. Dan ketika saya jadi pegawai negeri pun orang pun bilang ya memang kapasitas dia ada di situ. Iya. Memang dia itu kita butuhkan untuk membuat pembinaan Al-Qur'an di Bintan. Makanya namanya bina mental spiritual. Iya. Di Kesra waktu itu kan. Iya, iya. Jadilah saya kemudian pegawai Kesra golongan 3A. Selama 4 tahun golongan 3A, tahun keempat modalnya silaturahmi lagi tadi. Iya. Lebaran, pada saat lebaran itu saya datang main ke rumah Sekda. Saya lebaran aja sama Pak Sekda. Pak Sekda bilang, saya ini Ustadz katanya. Banyak pegawai Bintan ini, Ustadz lah orang nomor 1 yang datang ke rumah saya silaturahmi lebaran, kata dia gitu. Belum ada lagi pejabat-pejabat yang lain, baru pegawai staf kayak Ustadz nih katanya. Ustadz golongan berapa sekarang? Pas itu tahun ketiga, 3A Pak. Kapan 3B? Berarti tahun depan 3B. Iya Pak. Tahun depan Ustadz saya promosikan jadi Kasubag. Itu silaturahmi. Silaturahmi. Iya. Berarti benar kata Rasul Pak ya, bahwa silaturahmi itu yang mendatangkan rezeki, memanjangkan umur. Iya. Rezekinya rezeki kontan itu. Ya kan? Langsung diberikan. Jadi ketika kita bersilaturahmi itu menghilangkan perasaan negatif kepada orang. Orang nggak memikir kita macam-macam, udah mencair suasana kan. Iya. Silaturahmi kemana aja gitu. Nah itu, seperti itulah sampai kemudian saya jadi Kasubag 2014 sampai 2018. 18. Nah, berarti 10 tahun Pak ya di sana ya? 10 tahun di sana. 10 tahun. Nah 2017 akhir itu saya dipindah memang ke kecamatan. Jadi Kasih Kesos. Di kecamatan ngurus raskin ya. Beras miskin termasuk sekarang. Sekarang bantuan bencana. Beda tipis lah. Beda bantuan sembako. Iya baru jadi Kabid udah langsung ada masalah. Tapi itu bukan masalah bagi saya. Nah balik lagi ke tadi, alhamdulillah di tahun 2017 saya dipindah ke kecamatan jadi Kasih Kesos. Itu Pak Camatnya sendiri waktu itu, Pak Camatnya itu nggak enak hati gitu. Dia bilang gini, aduh Ustadz, kenapa lah pula Ustadz dipindahkan ke kecamatan sini, kata dia gitu. Selama ini Ustadz yang memerintah saya, mengarah-arahkan saya kalau ada kegiatan maulid, ada informasi dari bupati, kan Ustadz orang pusat kan gitu kan. Iya. Orang kabupaten kan, orang sekretaris daerah kan, daerah. Ustadz yang ngatur-ngatur saya, ini kenapa pula lah Ustadz jadi kesini, saya mau nyuruh Ustadz tak enak, kata selama ini saya disuruh Ustadz, kata dia gitu kan. Tak apalah Pak, biasalah tuh saya bilang. Nah akhirnya saya jadi Kasih dari awal 2018 itu malah ya, awal 2018, 2017 akhir, saya 2018 kemudian jadi Kasih. Saya kemudian ngajuin permohonan pindah ke Bupati Bintan yang baru. Oh karena udah pergantian, bukan yang lama. Yang lama ini kan yang dekat sama saya ya, yang sekarang jadi gubernur. Nah yang baru ini Pak Apri Sujadi. Sebenarnya beliau tidak begitu mengenali saya seperti apa dan tidak ada perasaan seperti apa. Bahkan sempat saya berdiskusi dengan beliau. Bintan itu punya lembaga pembinaan namanya Rumah Tahfidz ya, atau Darul Quran Kabupaten Bintan. Jadi Pak Bupati yang baru itu bilang, gimana Ustadz kalau kita dirikan Rumah Tahfidz di setiap kecamatan. Rumah Tahfidz di setiap kecamatan itu berarti ada 7 kecamatan ya. Di kita itu ada 7 kecamatan di Bintan. Saya bilang gini, Pak Bub, saya bilang 7 kecamatan apa 10 kecamatan ya, lupa saya. Pak Bub, saya bilang, kalau kita mendirikan 1 rumah tahfidz aja biaya operasionalnya dalam 1 tahun itu bisa 1 miliar. Kalau Pak Bub ingin, ini Bub yang baru ya, Bub yang baru. Kalau Pak Bub mau buat pembinaan untuk seluruh kecamatan dengan mendirikan rumah tahfidz itu, masing-masing kecamatan itu berarti kalau 1 miliar, berarti kalau misalnya ada 7 kecamatan 7 miliar. 8 kecamatan 8 miliar. Nah Pak Bub udah harus memprediksi paling tidak, saya bilang, untuk di awal pembukaan itu 12 miliar nggak kemana Pak Bub. Saya bilang itu, kuat nggak APBD? Saya gituin aja. Hanya untuk rumah tahfidz itu? Iya, kuat nggak Pak Bub? Wah, betul juga Ustadz, kata dia gitu. Pak Bub,
ini uang yang akan digunakan untuk masyarakat, saya bilang, untuk pembinaan. Artinya uang ini adalah pembinaan sumber daya manusia yang hasilnya tuh nggak bisa 1 tahun 2 tahun. 2 tahun, betul. Langsung kelihatan nggak bisa, Pak Bob. Saya bicara pahit-pahit aja, saya bilang itu. Jadi bisa saja nanti kita temui hasilnya itu setelah 5 tahun atau 10 tahun, bahkan mungkin setelah Pak Bob tidak jadi bupati. Iya. Tapi pikir baik-baik, saya bilang harus mengeluarkan dana hampir 12 miliar setiap tahunnya. Artinya Pak Bob harus memposkan itu di anggaran APBD setiap tahun, saya bilang gitu. Iya, tak iya juga Ustaz, kata dia gitu. Ya itu, tak yakin nggak apa-apa. Kalau menurut saya, kalau menurut Pak Bob terlalu berat, jangan banyak-banyak dulu, saya bilang. 2 saja cukup. Akhirnya sekarang 2 memang. Jadi ide saya itu masih diteruskan sama mereka. Alhamdulillah itu. tuh. Iya. 2 saja cukup. Kalau harimau kan meninggalkan belangnya. Iya. Kalau orang tuh ninggalin investasinya. Iya. Jadi prestasi di Bintan sampai sekarang masih dipakai itu. Masih dipakai. Alhamdulillah. Jadi ada ada bekas pendirian namanya Darul Quran Kabupaten Bintan. Itu yang ngasih nama Darul Quran ya saya. Alhamdulillah. Jadi sombong dikit boleh ya? Boleh. Tadus bin nikmah. Iya, jadi ya artinya memang idenya sebenarnya keinginan itu datang dari Bupati Bintan. Dia merekrut saya itu karena dia memang pengen mendirikan. Dia bilang ini, saya pengen menyewakan sebuah rumah yang cukup besar, bisa diisi oleh 25 orang anak. Kemudian nanti ada 1 rumah besar yang Ustadz di situ tinggal bersama keluarga. Saya mau anak-anak itu belajar langsung dari Ustadz bagaimana kehidupan Ustadz sehari-hari, bagaimana Ustadz melatih, sehingga mereka bisa punya prestasi yang bisa menyamai dengan prestasi Ustadz. Jadi anak murid saya itu, saya dulu berdua dengan Ustadz Salim, sampai sekarang dia jadi kepalanya di sana. Jadi anak murid saya itu tuh yang saya bilang ada yang sudah jadi juara nasional dari sana tuh, asli dari sana, binaan dari sana. Bahkan ada yang pernah juara di Brunei Darussalam. Dari kampus UIN Jakarta, anak sana juga itu. Jadi ikut antar mahasiswa di tingkat di ASEAN gitu kan. Dia di sana juara 2 dia di Brunei. Tahfidz waktu itu ya. Kalau Ustadz di Manila saya. Nah gitu. Nah saya kemudian tahun 2018 pindah ke Tangerang Selatan. Wasilahnya tahu siapa? LPTQ. Al-Quran lagi. Masya Allah. Gak ada lari-lari dari Al-Quran semua. Semua dari Al-Quran. Jadi ya saya ingat betul, urusilah Al-Quran itu, kata guru saya. Urusilah Al-Quran itu, nanti bukan kamu yang mengejar-ngejar uang, tapi uang yang mengejar-ngejar kamu gitu. Bukan diurus di buka-buka aja gitu Ustaz ya? Ya ngajar, ya baca, pokoknya kan memang ada hadis qudsinya wallahu a'lam ya. Kemudian ada yang ada yang tidak menganggap hadisnya itu lemah. Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taitu afdhala min utiyas sa'ilin. Jadi siapa yang sibuk mengurusi Al-Qur'an lalu kemudian dia lupa meminta-minta kepadaku, kata Tuhan gitu kan. Nanti aku akan memberikan kepada dia yang tidak aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Jadi nggak minta aja pun aku berikan dia. Iya. Yang penting nggak usah pakai minta lo katanya. Gue bagi. Gitu kira-kira kata Tuhan ya. Iya. Utia min afdhalas sa'ilin. Jadi ya aku percayalah, saya percaya dengan urusan begitu. Alhamdulillah saya hidup saya dari situ aja. Anak-anak juga sekarang semua Al-Quran ya Ustaz ya? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya punya putra itu 4, putri 1. Yang paling kecil putri. Iya. Dari istri yang pertama Ustaz? Istri yang pertama. Istri yang pertama. Wah, istri saya bisa marah ini. Saya bercanda kadang sama istri saya kan sampai dia geram gitu ngeliat saya. Bercanda. Saya bilang sebenarnya sayang kita ini bibit unggul gitu. Masya Allah. Jadi balik lagi ke tadi, udah itu skip aja ya, Bun. Intermezzo aja Bun. Jadi balik lagi ke tadi, anak saya yang nomor 1 itu Roghib, namanya Roghib Muhammad Sakho. Dia kuliah di UIN Jakarta, semester udah selesai deskripsi ya.
Ini alhamdulillah udah keluar visanya. Besok mau berangkat ke Korea, imam taraweh di sana. Korea Ustaz? Korea. Masya Allah. Perdana ini Ustaz ya? Perdana. Oh kan biasanya di ya Jabodetabek yang Iya, apalagi Qiyamul Lail di 10 hari gitu ya Ustaz ya. Dia berangkat ke Korea tuh dari kampusnya, dikirim dari kampusnya, imam di sana. Nah anak saya itu yang pertama hafid 30 juz. Hafid 30 juz. Yang kedua, suaranya juga bagus kan, juara nasional, juara 1 dia dulu 1 juz tilawah dan juara 2 anak-anak nasional. Lebih bagus dia kayak bawa dari bapaknya. Pasti Imam Masjid Ali Ittisom tuh kan. Imam Masjid Pemkot kan. Ya rekomendasi bapaknya. Ya, itu berkah tadi jalur Al-Qur'an tadi. Iya, rekomendasi sama bapaknya, malah bapaknya yang kagak laku di Ittisom sekarang gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke tadi, kemudian anak saya nomor 2 itu kan juara di Kepri ya, suaranya memang bagus. Juara di Kepri, juara 2 anak-anak. Kemarin di Tangsel juara 25 juz tilawah. Hafid juga 30 juz. Masya Allah. Nah yang ketiga Muhammad Ilaika Zulfa itu memang anak yang waktu masih tinggal bareng saya tidak maksimal saya mendidik untuk tilawahnya. Dan dia berkembang sendiri tilawahnya waktu di pondoknya di Tebu Ireng, Madrasatul Quran. Ketiganya memang alumni Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang ya. Jadi dia ini sekarang alhamdulillah laporan dari gurunya dia sudah 17 juz. Wow. Jadi anak saya nomor 1, 2, 3 itu menghafal Quran. Anak yang keempat ini Qori juga suaranya bagus, juara 2 MTQ Pelajar Kota Tangerang Selatan. Oh yang tahun lalu itu Ustaz. Iya, masih kecil, kelas 1 SD juara 2 kan. 1 SD itu. Kelas 1 SD. Masya Allah. Juara 2. Jadi dia tuh lebih berbakat suaranya kalau dia ya lantang, mana agak fisiknya agak lemah dikit menurut saya. Nah, dia pun bilang, saya bilang kamu mau kemana nanti setelah tamat SD, mau kemana, mau mondok di mana? Mondok sini aja, deket-deket sini ya, saya bilang. Enggak. Ardan mau mondok di Tebu Ireng juga. Oh sama ngikutin kakaknya. Jadi udah ada pendahulunya satu penghafal Quran, ke bawah itu ngikut aja. Nggak susah ngajarinnya. Tapi ini Ustaz, kalau misalnya kita mau jadikan anak itu penghafal Quran, atau kita harus hafal Quran dulu Ustaz? Oh enggak, saya enggak hafal. Oh enggak. Saya enggak penuh hafalnya. Iya sama kayak kawan-kawan aja hafalnya Al-Ikhlas itu kululuan. Jadi apa gitu Ustaz, maksudnya kok bisa anak tuh jadi penghafal Quran padahal karena saya jadi pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran waktu di Bintan. Oh jadi yang penting kita cinta sama Al-Quran. Iya, lingkungan kita dulu kita membenahi bentuk. Lingkungan itu. Misalnya kalau kita di rumah kita ya, kita juga harus kelihatan bahwa kita ngaji dong. Iya. Kalau kita tuh selalu ngaji di rumah bersuara, anak kita pasti ngikut juga. Tapi kalau kita mainin burung gitu kan, ya burung aja kerjaan kita. Ya apa gitu. Ya kalau kita nyanyi dangdut misalnya, ya anak kita juga nyanyi. Pasti nyanyi dangdut. Nyanyi aja. Jadi buah itu nggak bakalan jauh jatuhnya dari pohonnya. Jadi kalau orang bilang begini, ya wajar dong kan dia bapaknya ustadz, ya anaknya begitu. Ya nggak kayak gitu maksudnya. Kalaupun dibilang wajar itu bukan seperti itu. Miliunya ciptakan, lingkungannya ciptakan. Ya kalau misalnya kita lingkungan kita ya kita selalu baca Quran, hidup kita Quran, Insya Allah itu. Insya Allah. Nah karena memang kebetulan anak mertua saya kan memang guru majelis taklim ya, juara RRI TVRI nasional juga, juara 1, Ustazah Romla Hasan. Suaranya memang bagus, mantan penyanyi gambus dulu kan. Masya Allah. Nah jadi kemudian anak-anak sejak rogib dulu kalau udah ikut sama neneknya dulu, neneknya yang jidahnya yang orang Betawi itu ya memang sholawatan kan, ya ikut dong dia ke situ. Nah kalau sama kayak ini, tapi ketika rogib itu masih kecil itu sering pergi ke Alfamart dulu sama istri saya sama ibunya, karena waktu itu lagi booming Peter Pan. Iya. Yang lagunya apa tuh yang paling booming pertama? Anak apa? Ada apa denganmu? Iya itu. Ya, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Nah itu tuh nyanyi itu. Lah dia karena sering ke Alfamart itu aja. Nyanyinya itu, ke rumah dia nyanyinya ada apa denganmu. Loh, berarti kan kayak gitu ya. Iya. Lingkungan kan. Iya. Nah ketika anak saya di rumah juga saya nyontohin selawatan, nyanyi. Ikut-ikut pula. Lah iya saya kalau saya bawa mobil nih sekarang ya, bawa mobil, pakai mobil ya bersama keluarga. Iya.
nggak laku itu, lagu yang lain tuh nggak laku. Selawatan aja. Ya saya harus putar lagu Arab, walaupun itu judulnya cinta-cintaan, lagunya itu isinya cinta-cintaan. Lagu apa lah gitu kan? Habetak itu kan aku mencintaimu kan? Iya. Lama nadena. Iya. Emang cekoknya punya banget juga ini Ustaz ya. Gitu kan? Tapi maksudnya suara ini orang tua gitu dari Ustaz memang suaranya udah bagus gitu Ustaz. Jadi mengalir ke bawah gitu. Iya. Atau memang belajar juga gitu Ustaz? Saya belajar dong, belajar. Belajar ya. Selain bakat itu ada. Bakat ada. Tapi harus dilatih kan? Oh. Kalau misalnya ada orang yang biasa-biasa aja gitu Ustaz suaranya ya, tapi dia dilatih kira-kira jadi nggak tuh Ustaz? Iya. Kalah dengan orang yang berbakat. Jadi gini, kalau teman saya mengumpamakan gini, ada memang suara itu kualitasnya emas, ada suara kualitasnya perak, ada kualitas suara perunggu. Nah, untuk menjadikan dari perunggu ke perak itu tuh susah. Karena memang jenisnya udah begitu. Ya. Bisa nggak dia niru? Ya bisa aja, tapi jenisnya jenis perunggu. Kalau di laga pun di MTQ ya juara perunggu aja itu. Standarnya itu nggak bakalan lewat ke situ, nggak akan naik ke atas. Tapi yang udah suara kualitas emas ini itu kalau tampil itu tuh dilatih tuh, ya makin hebat ya. Makin mengkilap tuh emasnya. Makin mengkilap emasnya. Gitu. Kalau perak ini susah mau jadi emas. Gimana juga ya perak aja. Kualitasnya gitu. Nah alhamdulillah tuh anak semua nurunin bakat ya neneknya, bakat saya juga kan nurunin. Memang suaranya bagus-bagus, bahkan menurut saya jauh lebih bagus suara mereka daripada suara saya. Iya. Gitu ya. Ya itu memang berhasil dong kalau begitu ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Iya, itu berarti olahannya benar itu. Iya, cakep benar. Gocekannya itu. Iya. Ini urusan di dalam kamar nih kan. Maksudnya gocekannya Masya Allah. Iya. Itu kan. Padahal istri saya tuh suaranya nggak bagus. Maksudnya bukan nggak bagus gimana ya? Pales-pales gitulah. Iya. Paset pokoknya. Iya pokoknya dia sendiri ngakuin lah gitu. Cuman istri saya tuh tahu nggak kayak gitu. Oh punya feel-nya bagus. Iya nggak gitu kan. Bukan kayak gitu. Nanti kadang-kadang ya ngenasihatin anak tuh dia ngenasihatin anak kayak udah juara internasional. Saya bilang sama anak dengerin tuh gitu kan. Itu bundanya itu kan mantan juara nasional padahal belum pernah juara kan, kalau kasih dia senyum aja, nggak pernah marah dia gitu. Iya. Jadi memang ya alhamdulillah saya bersyukur dianugerahkan anak-anak yang pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran. Sampai yang kecil itu kan juga gitu. Jadi gitu dah pesan saya ke siapa aja, kepada penontonnya juga. Ciptakan dulu milionya. Bentuk dulu di rumah tangga kita. Ya kalau kita nggak bisa ngaji di depan anak kita, YouTube yang kita tontonkan kepada anak-anak kita tuh di rumah itu ya harus YouTube yang ngaji gitu. Al-Quran, mau murotal kayak mau, pokoknya suasana itu seperti itu aja dulu. Sehingga dia sudah merasa bahwa ternyata dunia bentukan saya itu. Iya. Inilah. Gua di sini nih lingkungan gua nih. Lah itu. Jadi kalau misalnya kita putar ini dangdut, ya pasti dia akan ke dangdut gitu. Iya. Nah, kalau dia udah terbangun mindset di kepala dia itu atau terekam di kepala dia itu bahwa lingkungan saya memang lingkungan Al-Qur'an dan segala macam kehidupan saya ini. Mau diajak karaokean, mau diajak dangdutan, mau apa, enggak ada masalah. Karena pondasinya itu. Iya, bentukannya udah jelas dia. Dia sudah punya milieu, udah tahu dia. Body gue nih body Al-Qur'an. Ya, gitu. Jadi itu gitu teman-teman. Iya, kayak gitu. Jadi kalau kita mau menciptakan keturunan kita cinta Al-Quran, ya berarti kitanya juga harus membentuknya di Al-Quran gitu Ustaz ya. Betul. Nah seperti itulah perjalanan sampai saya di Tangsel. Sekarang jadi Kabid di Dinsos. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial. Oh yang kemarin kadaluarsa itu Ustaz ya. Oh iya. ya nggak apa-apa itu sih menurut saya ya. Itu jadi bagi saya itu jadi pelajaran berharga ya, supaya lebih berhati-hati terutama dari segi stok opnam barang ya, pencatatan barang itu ya harus benar. Ya karena saya baru kan. Iya. Baru dan itu sudah klarifikasi ke berbagai media massa. Dan itu clear lah Ustaz. Sudah clear lah. Pak Wali juga udah
ngobrol dengan saya. Iya. Kesayangannya Pak Wali Kota nih Pak Benyamin Dapni. Bukan, Pak Wali waktu itu udah ngasih tahu saya juga, dan memberikan arahan kepada saya, nanyain gimana ceritanya, udah saya ceritakan, terus Pak Wali ngasih arahan ke saya, perbaiki ke depan seperti ini, apa yang disampaikan beliau. Ya, saya sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan kepada Pak Benyamin Dapni.